بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini Allah mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk talabul ilm, untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sekarang berada di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang sangat diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu hari-hari di 10 terakhir, 10 pertama bulan Dzulhijjah, bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila amal saleh dilakukan maka amal tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ketika amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun lebih besar dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari biasa. Dan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah banyak sekali. Di antaranya puasa, sedekah, apalagi berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, itu semua amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan. Dilakukan apapun amalannya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi yang terdepan mengamalkannya. Karena di dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada suatu hari di mana amalan yang apabila dikerjakan tatkala itu lebih dicintai oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah? Tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasul? Maka Nabi mengatakan wala jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai'. Dan ketika dia berjihad dengan jiwa dan hartanya, tidak kembali alias gugur di medan jihad, maka itulah amalan yang setara dengan amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di malam keberapa? 4 apa 3? 4 dari bulan Dzulhijjah, hari keempat. Maka masih ada 6 malam atau 6 hari yang tersisa. Maka perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah, karena ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, untuk meraih pahala sebanyak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menuntut ilmu. Maka ketahuilah, insyaallah yang hadir malam ini akan mendapatkan pahala thalabul ilm, yang insyaallah pahalanya lebih besar dibandingkan ketika kita hadir di hari-hari selain hari ini, ya. Bahkan di antara keutamaan menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalannya menuju surga. Ya, kita sudah hafal semua hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, keutamaannya enggak nanggung-nanggung, dimudahkan menuju surga. Yang mana surga ini adalah tujuan akhir dari kita. Kita hidup, kita beribadah untuk apa? Untuk agar bisa masuk ke dalam surga setelah kita mati.
Ya, di antara jalannya agar kita mudah masuk ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya hadis ini dijadikan oleh para ulama motivasi yang sangat luar biasa untuk menuntut ilmu. Mereka tidak memandang jarak, berapapun jarak yang mereka tempuh, mereka akan lalui. Mereka akan tempuh, ya, meskipun menyeberangi lautan, mereka akan seberangi itu lautan. Ya, makanya di antara motivasi seorang penuntut ilmu yang sejati di antaranya adalah Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala. Ya, beliau ini seorang penuntut ilmu yang sejati. Beliau berjalan dari negeri Andalus, Spanyol menuju kota Baghdad. Itu jaraknya subhanallah ribuan kilometer. Ya. Dan zaman dahulu belum ada yang namanya pesawat. Akhirnya dia pun berjalan menuju Baghdad untuk mencari hadis, untuk berguru bersama Imam Ahmad. Dia lalui itu perjalanan yang sangat jauh. Kenapa? Karena beliau mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu. Sehingga ketika sampai di kota Baghdad dan belajar bersama Imam Ahmad mengetahui ternyata ada salah satu muridnya dari Andalus. Lalu beliau pun memanggil Baqi bin Makhlad, lalu mendudukkan di sampingnya, lalu berkata di hadapan murid-muridnya ribuan, "Hadza talibul ilm." Ini adalah penuntut ilmu yang sejati. Karena beliau tahu bahwa Andalus ke Baghdad itu bukan jarak yang jauh, tapi itu bukan halangan bagi mereka orang-orang yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui jalur thalibul ilm. Nah, mereka ribuan kilometer dilalui. Ya, kita subhanallah yang kajian di mana-mana dekat dengan rumah kita, bahkan nggak nyampe ribuan, puluhan, ratusan, nggak nyampe. Bahkan bisa berjalan kaki, ada majelis ilmu. Tapi terkadang apa? Males diri kita, nggak mau hadir di majelis ilmu. Maka inilah yang membedakan pengorbanan kita dengan para salafus saleh. Mereka mengetahui bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha, ya, dari kita semua. Maka mereka pun berusaha dan berkorban yang mereka bisa. Ya, tapi kita korbannya setengah-setengah. Ya, kalau lagi kiyang aja berangkat, kalau nggak kiyang ya wis masalah, sedekahul lagi. Ya. Ya. Maka ketahuilah ikhwah, ketika kita ingin masuk surga harus ada pengorbanan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah." Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwa perdagangan Allah itu adalah surga. Nabi SAW menyebut bahwa surga ini adalah perdagangan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyebutkan bahwa surga itu mahal. Surga itu mahal. Ya. Maka kalau pengen masuk ke dalamnya harus berkorban, harus berjuang. Karenanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci dengan jiwa kita, dibenci oleh jiwa kita. Duduk di majelis ilmu, jiwa kita kira-kira senang apa enggak? Ya, sengit, males, capek dengerin, apalagi ustadz yang ngantuk. Ya itu jiwa kita enggak suka dengan kebaikan, dan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh kita. Tapi lihat kata Nabi, neraka dikelilingi dengan apa? Syahwat. Syahwat kita kalau habis jam segini ngapain? Ya udah nongkrong di kasur, main HP, nonton film, dengerin apa dan sebagainya. Iya apa tidak? Itu syahwat. Ya sukanya yang enak-enak. Ya, tapi antum bisa berpikir, antum tujuannya pengen masuk surga atau masuk neraka? Kalau antum pengen masuk surga, antum harus tahu bahwa surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh kita. Sehingga kalau jiwa kita pengennya itu kepada syahwat, segera ditahan, ya. Jangan diturutin. Jangan diturutin. Naam. Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Ya, maka beruntunglah kita yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa ya istiqamah dan hadir di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali ikhwah rahimani Allah wa iyyakum tentang perkataan dari Imam Al-Barbahari. Di pertemuan yang terakhir kita menjelaskan sedikit tentang larangan berdebat.
atau tercelanya menuntut ilmu kalam, ya, belajar filsafat ini tercela. Ya, jadi para ulama menggandengkan antara larangan berdebat, berbantah-bantahan, maksudnya adalah memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas benarnya tapi diperdebatkan, dibantah-bantah. Maka ini namanya debat kusir. Ini terlarang dalam Islam. Ya, kenapa para ulama menggandengkan dengan ilmu kalam, belajar dengan ilmu kalam, ilmu filsafat? Karena orang-orang yang belajar ilmu kalam pasti sukanya debat. Pasti sukanya debat. Oleh karenanya nanti akan kita sebutkan di antara aqwalul ulama yang mencela dua perbuatan ini, entah berdebat ataupun belajar tentang ilmu kalam. Imam Ahmad atau Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan di sini fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdatsun yaqdahu syak fil qalb. Perdebatan, ya, debat kusir itu bisa menciptakan keraguan di dalam hati. Ya, tadi yang tadinya sudah yakin karena didebatkan, ya, didiskusikan lagi padahal sudah jelas, akhirnya membuat hati itu menjadi ragu. Wa in asaba sahibuhul haqqa wa sunnah, meskipun dia itu dalam keadaan benar, tetap dilarang. Oleh karenanya garis bawahnya bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh berdebat atau tidak boleh berbantah-bantahan. Dan kita sudah sebutkan beberapa dalil di pertemuan yang lalu tentang larangan berdebat, di antaranya surat Ghafir ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru." Tidaklah orang-orang yang mendebat ayat Allah Subhanahu wa taala maka, ya, kecuali orang-orang kafir. Kata Allah, tidaklah orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utu jadala." Kata Nabi, tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Ya, artinya Nabi mengabarkan akan ada suatu kaum yang mereka telah mendapatkan petunjuk, telah mendapatkan kebenaran, tapi mereka tersesat kembali. Illa utul jadala, kecuali gara-gara mereka itu suka debat. Kecuali mereka itu suka debat. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang berdebat tentang masalah takdir. Ya, masalah takdir sudah jelas, ya, bahwa takdir itu ada dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mendengar beberapa orang yang memperdebatkan tentang masalah takdir. Lalu beliau pun keluar dari rumahnya dengan keadaan wajah yang merah, marah, bahkan digambarkan seperti buah delima. Buah delima warnanya apa? Di sini di Indonesia warnanya apa? Putih, kuning, ya. Kalau di Arab delima itu pasti warnanya merah. Ya. Bahkan yang paling mantap, yang paling enak dibuat asir, dibuat jus itu ya warnanya merah. Makanya di sini di dalam hadits ini digambarkan Rasulullah SAW wajahnya merah seperti buah rumman, buah delima. Lalu beliau berkata, "Abi hadza umirtum?" Apakah untuk ini kalian diperintahkan untuk berdebat-debat? "Au li hadza khuliqtum?" Ataukah untuk ini kalian diciptakan? "Au bi hadza bu'ithtu ilaikum?" Ataukah untuk ini, dengan ini aku diutus kepada kalian? Ya, untuk berdebat-debat, kata Nabi, "Tadribunal Qur'ana ba'dahum bi ba'd." Kalian membenturkan Al-Qur'an antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ya. Dibantah-bantahan padahal sudah jelas ayatnya. Masalahnya sudah jelas, tapi kok kalian masih didiskusikan, masih diperdebatkan. Maka dimarahi orang-orang seperti ini oleh Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Bihadza halakatil umam qablakum." Dengan inilah orang-orang sebelum kalian itu binasa. Penyebab orang-orang sebelum kalian binasa itu gara-gara apa? Suka debat, memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas. Ya, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, tapi mereka mengatakan seperti itu. Dipertentangkan, dibantah-bantah ini ucapan Nabi SAW. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Makanya di antara contoh yang sangat jelas tentang kita wajib
mengimani dan meyakini setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW adalah peristiwa yang terjadi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa dirinya diisrakan di malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lalu dimi'rajkan ke atas langit, lalu kembali ke ke Masjidil Haram dalam kurun waktu 1 malam. Semua orang mendustakan Nabi SAW. Bahkan Nabi dicap sebagai orang gila, orang stres dan sebagainya. Nggak mungkin ya ada orang yang berpergian dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis apalagi diangkat ke atas langit. Nggak mungkin. Semuanya mendustakan Nabi kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengimani setiap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap kita. Ya. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Bushri rahimahullahu taala, wa kana minal khashi'in, dan dikatakan bahwa beliau ini orang yang khusyuk di dalam salatnya. Beliau berkata, "Laisati sunnatu 'indana an tarudda 'ala ahli al-ahwa." Bukan manhajnya ahlu sunnah wal jamaah berdebat dengan ahlul ahwa. Ya, bukan jalannya para salafus saleh itu suka berdebat dengan ahlul bid'ah, enggak. Walakinna sunnah indana, akan tetapi manhajnya ahlu sunnah wal jamaah alla tukallima ahadan minhum. Sebaliknya justru akidahnya ahlu sunnah, jalannya para salafus saleh adalah tidak mengajak bicara ahlul bid'ah, tidak berdebat dengan mereka. Ya. Sehingga di sini fahami baik-baik, hindari perdebatan dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah rata-rata tidak ingin mencari kebenaran. Berdebat asalnya diperbolehkan kalau ada maslahatnya. Ya, pertama kalau yang diajak berdebat ini tujuannya benar-benar mencari kebenaran, bukan mempertahankan argumen mereka. Ya, bukan mempertahankan hawa nafsu mereka, tapi murni ingin mencari kebenaran. Ini baru diperbolehkan. Dan yang kedua, yang berdebat pun harus di atas basirah orang-orang yang berilmu. Enggak sembarangan orang berdebat. Karena kalau sembarangan dia berdebat meskipun akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tapi ilmunya masih kurang, maka ini justru akan menimbulkan fitnah. Kalau kalah debatnya dengan ahlul bidah, apa yang terjadi? Tuh Ahlussunnah kalah. Ya. Repot seperti itu. Ya, makanya harus orang yang berilmu. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi silakan, karena ada maslahat yang ditempuh. Tapi kalau kita tahu bahwa orang tersebut itu orang yang tidak diharapkan mencari kebenaran, orang yang hanya pengen sensasi saja, ingin mendebat sana dan situ, maka tinggalkan orang-orang seperti ini. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berdebat dengan mereka. Makanya ketika Imam Ahmad dikirim surat untuk berdebat dengan ahlul bid'ah dan akan ditulis hujjah-hujjah Imam Ahmad, justru Imam Ahmad mengatakan, yang kami ketahui di antara para ulama ahlul ilm justru tidak duduk, tidak berdebat dengan mereka, tapi justru menjauhi mereka. Ya, justru menjauhi mereka. Maka inilah ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gampang berdebat dengan mereka. Tayyib. Kita sebutkan juga perkataan-perkataan dari para ulama. Nanti kita akan sebutkan dari perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, agar kita benar-benar paham bahwa perdebatan atau mempelajari ilmu kalam itu adalah sesuatu yang terlarang. Ya, bahkan dijadikan oleh para ulama sebagai usul, sebagai akidah. Bagian dari akidah adalah tidak berdebat dan tidak mempelajari ilmu kalam. Baik. Contoh yang pertama, dikisahkan bahwa Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan, ashabul ahwa fil Basrah kathirun. Sahibul hawa atau ahlul bid'ah di kota Basrah, kata beliau, itu banyak sekali. Wa dakhaltuha 20 marratan wa nayifan. Dan aku datang ke kota Basrah itu lebih dari 20 kali. Ya, bolak-balik lebih dari 20 kali. Rubbama aqamtu biha sanatan au akthar au aqal. Bahkan terkadang aku tinggal di kota Basrah lebih 1 tahun lebih atau bahkan 1 tahun kurang. Ya. Beliau selama belajar di kota Basrah
ya, bahkan terkadang beliau tinggal setahun atau kurang, bahkan 20 lebih beliau bolak-balik ke kota Basra. Dhanna anna ilmal kalam ajalul ulum. Ternyata ilmu kalam dianggap di zaman tersebut itu sebagai ilmu yang mulia. Apa sih ilmu kalam itu? Ya, ilmu kalam itu filsafat. Tahu filsafat? Ya, ilmu filsafat itu adalah ilmu ya yang digunakan untuk memahami agama tapi dengan rasio mereka, dengan akal mereka. Ya, jadi yang sesuai dengan akal mereka diambil, yang tidak sesuai dengan akal mereka alafu ditolak. Ya, itu ciri khas dari ilmu filsafat. Gambarannya seperti ini. Ada orang yang pengen ke SD Al Irsyad. Dekat apa jauh? Hah? SD Al Irsyad di mana? Di depan sini, di depan masjid. Antum tinggal nyebrang ke situ sampai ke SD Al Irsyad. Iya enggak? Sudah jelas di hadapan kita. Ya, tapi orang-orang filosof ini cari jalan lain, muter-muter. Lewat gang ini ke sana, ya, kemuter-muter ke sana, kemudian lewat Jalan Surapto ke Anur, kemudian ke Masjid MM, ya, ke Rumah Sakit MM, terus ke mana? Ke muter-muter intinya. Setelah nyampe di Bojong, bukannya belok ke sini tapi ke sana, ke kuburan, nyasar ke kuburan. Tersesat itu orang. Ya, ini gambaran orang-orang yang belajar filsafat. Mereka ingin mempelajari ilmu agama. Padahal agama yang sudah jelas, sudah jelas ada di hadapannya, tapi mereka muter-muter untuk memahaminya. Ya, muter-muter, didiskusikan di seperti ini, yang kalau menurut akalnya seperti ini, muter-muter akhirnya bukannya sampai kepada tujuan, tapi justru tersesat. Ya, ini yang namanya apa? Ilmu kalam. Ya, makanya sangat berbahaya sekali ilmu kalam, dan ini diperingati oleh para ulama. Ya, bahkan di zaman Imam Abu Hanifah tatkala itu ilmu seperti ini sudah tersebar, bahkan sudah dianggap biasa, bukan biasa lagi tapi dianggap sebagai ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat mulia, subhanallah. Ya. Kemudian beliau berkata, kuntu anzuru fil kalami hatta balagtu mablaghan yusaru ilayya fihi bil asabi'. Bahkan aku menjumpai langsung, ya, ahlul kalam berjumpa dengan langsung, bahkan bisa dihitung dengan jari oleh Imam Abu Hanifah berapa kalinya bertemu dengan langsung, yang mana itu orang-orang ahlul kalam ini suka berdebat. Lalu diceritakan oleh beliau, kunna najlisu bil qurbi min halaqati Hammad bin Abi Sulaiman. Kami pernah duduk-duduk di dekat halakonya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Dan beliau inilah orang yang pertama kali mengeluarkan pengertian amal dari pengertian iman. Mengeluarkan amal dari pengertian iman. Siapa orangnya? Ini Hammad bin Abi Sulaiman, yang merupakan guru dari Imam Abu Hanifah. Ya, atau yang disebut dengan murji'atul fuqaha. Beliau tergelincir dalam masalah hal tersebut. Nah, Imam Abu Hanifah bercerita, kami pernah duduk di dekat halakonya beliau. Ja'atni imra'atun, tiba-tiba datang seorang perempuan, faqalat, lalu berkata, rajulun lahu imra'atun amatun arada an yutalliqaha li sunnah, kam yutalliquha. Ya, wanita tersebut bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ada seorang laki-laki yang memiliki istri dari budak, dan suaminya ingin menceraikan istrinya, berapa kalikah suami tersebut boleh menceraikannya? Jadi dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah berkata, lam adri ma aqul. Aku enggak tahu apa yang harus saya katakan. Kenapa? Karena di situ ada gurunya Hammad bin Abi Sulaiman, dan ini juga ada ikhwah. Kalau kita ingin bertanya, ya, kalau ada yang bertanya kepada kita sedangkan di dekat kita itu ada ustadz kita, ada guru kita, antum jangan jawab. Arahkan pertanyaan tersebut kepada guru kita, dan ini untuk menghormati guru kita. Jangan kita ya mentang-mentang kita sok tahu akhirnya dijawab. Coba kita arahkan dulu, ya. Karena ada di dekat kita orang yang lebih berilmu dari kita. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau nggak mau jawab. Padahal beliau seorang imam. Makanya wanita tadi tanyanya kepada siapa? Kepada Imam Abu Hanifah, karena diakui keilmuannya. Tapi Imam Abu Hanifah justru coba tanya kepada guru saya Hammad bin Abi Sulaiman. Singkat cerita, wanita tersebut bertanya kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Ya, setelah mendapatkan jawaban apa yang ia lakukan,
tarji'a fatukhbirani. Lalu dia kembali dan justru mendatangi Imam Abu Hanifah dan ya memberitahu jawabannya. Jawabannya intinya kata beliau, kalau dia mentalak, ya kata Hamad bin Abi Sulaiman, talaklah dalam keadaan suci, jangan dalam keadaan haid. Kemudian kapan dia boleh menikah lagi? Ketika sudah suci dari haid 2 kali. Ya, lalu dia mandi dan dia boleh menikahinya. Nah, jawaban ini dibawakan kepada Abu Hanifah. Ya. Maka lihat respon Abu Hanifah. La hajata, kata beliau, la hajata li fil kalam. Aku enggak butuh perdebatan. Apa maksudnya? Maksudnya wanita ini ingin ya mempertentangkan atau membawakan jawaban gurunya Hamad bin Abi Sulaiman dan dia ingin mendengar jawaban dari Imam Abu Hanifah. Dan ini juga adab. Kalau kita bertanya, jangan bertanya dengan mempertentangkan guru kita yang lain. Ustadz, kata guru saya yang lain seperti ini. Jangan seperti itu, nggak boleh. Ya, karena itu sama saja akan mengadu domba. Kalau jawabannya berbeda, itu sama saja ingin mengadu domba guru kita dengan guru kita yang lainnya. Paham sampai sini? Ya. Nggak boleh. Kalau kita ingin bertanya, tanyalah secara umum. Ustadz, apa hukumnya ini? Secara umum. Toh kita nanti akan tahu jawaban Ustadz ini dengan jawaban Ustadz itu. Tapi jangan dipertentangkan. Imam Abu Hanifah melihat wanita tersebut, ini ngajak debat dengan mempertentangkan ya jawaban dari gurunya. Padahal dia bertanya, ya sudah tahu jawabannya, sudah selesai. Kenapa juga harus dibawa ke saya, kata Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah ya mengambil sendalnya, lalu beliau pun bergegas duduk di majelisnya gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Ini lihat ya, Imam Abu Hanifah meninggalkan orang-orang yang suka berdebat, yang ngajak berdebat ditinggalin. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah juga pernah mengatakan, la'anallahu Amr bin Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Siapa Amr bin Ubaid itu? Amr bin Ubaid ini adalah Ra'sul Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Kenapa dinamakan Mu'tazilah? Ya, kisahnya masyhur. Karena tatkala itu di halaqah Hasan Al-Basri, ada yang bertanya, "Ya Syekh, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir?" Ada muridnya yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya, tentang orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka si Wasil bin Atha dan Hamad bin Abi Sulaiman, Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid ini tersinggung. Dia berdiri lalu mengatakan, saya enggak mengatakan seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu enggak kafir dan enggak mukmin. Enggak kafir dan enggak mukmin, tapi endingnya di neraka, kekal di dalam neraka. Maksudnya paham enggak? Jadi dia meyakini bahwa pelaku dosa besar itu enggak kafir dan enggak mukmin. Tapi kalau di neraka kekal. Ya pada banyak orang kafir, ya enggak? Ya. Akhirnya dia pun keluar, ya, i'tazal, menyingkir dari majelisnya Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan Wasil i'tazal. Wasil telah menyingkir dari majelis beliau. Kemudian disusul dengan Amr bin Ubaid. Ya, Amr bin Ubaid. Dan ternyata Amr bin Ubaid ini fataha lin-nasi tariqa ila al-kalami fima la yanfa'uhum fid din. Amr bin Ubaid ini adalah orang yang membuka jalan untuk belajar ilmu kalam. Dialah orang yang mengajarkan dan membawa serta mengajarkan ilmu kalam, ilmu falsafat kepada manusia, yang ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi manusia untuk agamanya. Tidak bermanfaat untuk manusia bagi agamanya. Makanya dia dilaknat oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, dan Abu Hanifah pun pernah ditanya oleh seseorang, "Ma taqulu fima ahdathahu an-nasu fil kalam fil a'rad wal ajzam?" Wahai Imam, apa pendapatmu dengan orang yang mengatakan bahwa ada istilah ya al-a'rad, dalilul a'rad awil ajzam dalam penentuan asma wa sifat.
Jadi dalil a'rad itu adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang mutakallimin, oleh ahlul kalam untuk menentukan sifat Allah. Untuk menentukan nama sifat itu ada metode namanya apa? Al-a'rad. Ya, bagaimana orang-orang seperti ini? Wahai Imam, lalu beliau berkata, maqalatul falasifa itu adalah ucapannya orang-orang filsafat. Itu adalah ucapannya orang-orang mutakallimin, ya ahlul kalam. Fa'alaika bil athari wa tariqis salaf. Maka Imam Abu Hanifah memberikan nasihat, hendaknya engkau berpegang kepada athar dan jalannya para salaf. Fa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'ah. Dan berhati-hatilah terhadap perkara baru, karena dalilul a'rad, istilah seperti itu adalah istilah yang baru, muhdats, dan itu termasuk perbuatan bid'ah, ya, yang wajib untuk ditinggalkan. Ya, yang wajib untuk ditinggalkan. Jadi intinya Imam Abu Hanifah di situ mengingkari, ya, ilmu kalam dan mencelaknya. Nah, sekarang kita berpindah kepada maqalatnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik memiliki ucapan-ucapan yang banyak. Ya, memiliki ucapan-ucapan yang banyak akan tercelanya perdebatan dan ilmu kalam. Di antaranya disebutkan bahwa beliau mengatakan al-kalamu fid din akrahuhu wa lam yazal ahlu baladina yakrahunahu wa yanhauna anhu. Imam Malik menerangkan bahwa ilmu kalam, ya, aku membenci ilmu kalam dalam agama ini, ya, membenci ilmu filsafat, dan senantiasa penduduk kami yaitu kota Madinah membencinya. Lihat di sini Imam Malik mengatakan, ya, mayoritas atau bahkan kebanyakannya penduduk Madinah itu membenci ilmu filsafat. Ini di zaman Imam Malik, ya, bahwa perbuatan tersebut itu sudah sesuatu yang dianggap oleh penduduk Madinah sesuatu yang tercela, sesuatu yang terlarang, sesuatu yang dibenci oleh mereka. Wa yanhauna anhu, dan mereka pun melarang untuk mempelajari ilmu kalam. Ya, seperti Jahmiyah, ya, mereka meniadakan, ya, Allah itu nggak punya nama dan nggak punya sifat. Ini keyakinan seperti ini seperti mana? Dari mana? Atau Qadariyah yang mengingkari takdir dan sebagainya. Yaitu adalah di antara contoh-contoh yang terjerumus ke dalam ilmu kalam. Jadi dibenci ini oleh para penduduk kota Madinah. Ya. Jadi intinya di situ penduduk kota Madinah membenci ilmu kalam. Pun juga beliau berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Nafi' bahwa beliau mendengar Imam Malik mengatakan, "Lau anna rajulan raqibal kaba'ir kullaha ba'da alla yusyrika billah, thumma takhalla min hadhihi al-ahwa wal bid'ah, wa dzakara kalaman dakhala al-jannah." Kata Imam Malik, seandainya ada seseorang yang melakukan dosa besar, ya, melakukan dosa-dosa besar banyak sekali kecuali kesyirikan. Ya, dia melakukan dosa besar kecuali kesyirikan. Kemudian dia juga, ya, tidak melakukan perbuatan bid'ah-bid'ah. Ya, disebutkan kecuali melakukan ilmu kalam. Ya, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi di sini kesimpulannya bahwa Imam Malik menyamakan ilmu kalam, ya, disejajarkan dengan kesyirikan. Ya, menyamakan kesyirikan dengan apa? Dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam ini, ya, bisa menjadi jembatan menuju kesyirikan. Ya, bahwa ilmu kalam tadi kalau dibiarkan ini bisa menjadi jembatan untuk menuju kesyirikan. Ini nyambung dengan apa yang pernah kita terangkan dan diterangkan pula oleh Imam Al-Barbahari, bahwa di antara bid'ah-bid'ah yang besar itu bisa terjadi, itu diakibatkan karena bid'ah yang kecil. Ya, sebagaimana dulu orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, ya, mereka dikatakan Syiah itu
cukup ketika hanya ngefans kepada Ali saja. Mereka meyakini bahwa Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu zaman dahulu seperti itu. Belum mengkafirkan mereka. Tapi ketika pemahaman ini berkembang dan dibiarkan terus-menerus, dan ujung-ujungnya apa? Justru mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi berawal dari bid'ah yang kecil kemudian berubah menjadi besar-besar sehingga terjerumuslah ke dalam kekufuran. Maka sama ilmu kalam pun seperti ini. Ilmu kalam itu kalau dibiarkan nanti ya terus akan menuju kepada kesyirikan. Akan menuju kepada kesyirikan. Maka yang terpenting kata Imam Malik, kita berusaha untuk terbebas dari kesyirikan dan kita juga ya berusaha untuk terbebas dari perkara-perkara bid'ah, di antaranya ilmu kalam. Kalau kita seandainya terbebas dari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya terbebas dari kesyirikan dan bid'ah, maka otomatis kita akan menjadi orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Kita akan menjadi orang yang muttabi', orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika keadaan kita seperti itu, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan juga oleh diriwayatkan dari Ishaq bin Isa. Ya, Ishaq bin Isa dia mengatakan sami'tu Malikan. Aku pernah mendengar Imam Malik mencela orang-orang yang berdebat. Mencela orang-orang yang berdebat. Kata beliau, "Kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin aradana an narudda ma ja'a bihi Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, setiap orang yang datang kepada kami dalam rangka untuk berdebat, ketahuilah bahwa mereka tidak menginginkan dari kami kecuali agar kita itu menolak syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Jibril. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang berdebat, kata Imam Malik, ya tujuan mereka itu sama. Pengen kita itu sesat, pengen kita itu mengingkari syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perkaranya sudah jelas. Sesuatu sudah jelas tapi mereka tetap masih memperdebatkannya. Mereka masih mendiskusikan sesuatu yang sudah jelas. Maka apa tujuan dari diskusi tersebut kalau perkaranya sudah jelas? Kecuali ingin memperburam, ya mengkaburkan sesuatu yang sudah jelas. Kalau sudah buram, maka kemungkinan besar akan tersesat. Iya Pak Dida? Iya, itu tujuan orang-orang yang debat. Makanya sempat viral di beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, ada orang yang mengajak debat ya ustadz salafi tentang hukum musik. Kata dia, kalau ada ya kalau tidak gimana kata-katanya, kalau tidak ada ulama yang menghalalkan musik atau membolehkan musik, maka saya pun akan mengharamkan musik. Tapi kalau ada ulama yang membolehkan musik, maka saya akan suka dengan musik. Ya. Maka lihat dari perkataan tersebut, orang ini udah nggak butuh kepada kebenaran. Enggak, yang dicari bukan kebenaran, tapi mempertahankan apa? Hawa nafsu. Ya, syahwat dia. Karena memang ada di antara ulama yang membolehkan musik, seperti di antaranya Ibnu Hazm. Tapi para ulama pun mengingkarinya, bahwa beliau ini tergelincir, keliru dalam masalah hal tersebut. Ya, sehingga patokannya itu bukan para ulama, tapi adalah dalil. Ya, dalil yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kebanyakannya mengharamkan musik. Ya, maka kalau ada orang-orang seperti ini yang mengajak debat tentang sesuatu yang sudah jelas, ya, apalagi dia sudah mengatakan kalau ada ulama, repot ini. Dalilnya bukan hadis atau Al-Qur'an, tapi ulama tersebut. Padahal ulama tersebut bisa jadi salah, bisa tergelincir ke dalam kesalahan. Naam. Kemudian Imam Malik juga pernah mengatakan, dikisahkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, dakhaltu ala Malik wa indahu rajulun yas'aluhu. Aku pernah bertemu dengan Imam Malik dan ternyata ada di sisinya seseorang yang sedang bertanya. Ya, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik, maka Imam Malik berkata, la'allaka min ashabi Amr bin Ubaid. Ya, Imam Malik melihat gaya bicara orang tersebut itu mirip
ya temannya Amr bin Ubaid tadi. Siapa Amr bin Ubaid itu? Ya, yang menyebarkan ilmu filsafat, yang menyebarkan ilmu kalam. Kata Imam Malik, ini kata-katanya mirip dengan Amr bin Ubaid. Ya, berarti ini adalah orang-orang filosof, orang-orang yang belajar filsafat. Ya, maka Imam Malik berkata, la'anallahu Amr bin Ubaid. Semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Fa innahu ibtada'a hadhihi al-bid'ata minal kalam. Karena dialah yang membuat bid'ah ini, bid'ah kalam, ya. Bid'ah ahlul kalam atau bid'ah ilmu kalam. Dia ini yang menyebarkannya. Ya, lalu beliau mengatakan, walau kanal kalamu ilman la takallama fihi sahabatu radhiyallahu anhum wa tabi'un kama takallamu fi ahkami wa syara'i'. Imam Malik mempertegas, kalau seandainya ilmu kalam, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka tentu para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka akan berbicara, akan menggunakan ilmu tersebut, akan menjadikan ilmu tersebut sebagai metode untuk menyampaikan kepada umat manusia. Tapi apa yang terjadi kepada para sahabat? Mereka tidak ada yang menggunakan ilmu kalam. Tidak ada di antara mereka yang memahami agama ini hanya dengan akal mereka, enggak ada. Baik dari generasi sahabat, generasi tabi'in, ya, dan seterusnya, enggak ada. Kalaulah seandainya ilmu kalam itu diperbolehkan, ya, sebagaimana mereka menjelaskan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum tentang agama, ya, kalau itu memang benar maka tentu mereka akan menyampaikannya. Tapi tidak ada di antara mereka yang mempelajari ilmu kalam, karena itu adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru dalam agama, ya. Padahal para sahabat itu adalah orang-orang yang terdepan dalam masalah kebaikan. Apakah antum mengira amalan antum lebih hebat dari para sahabat? Amalan kita ini lebih banyak dari para sahabat? La, ya akhi. Bahkan banyaknya amalan yang telah kita kerjakan itu tidak ada apa-apanya dengan satu amalan yang dikerjakan oleh sahabat. Makanya ada seseorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah yang luar biasa, dicintai oleh kaum muslimin. Ya, dibandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Maka apa kata Hasan al-Basri? Ketahuilah bahwa jangankan amalannya, debu yang nempel di kudanya Muawiyah itu masih lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Debunya saja, kudanya saja yang hidup, yang berperang bersama Muawiyah itu masih lebih baik daripada apa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kebaikannya luar biasa banyak, tapi tidak ada apa-apanya dengan debu yang nempel di kudanya Muawiyah radhiyallahu anhu. Sekelas Umar bin Abdul Aziz gak ada apa-apanya, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka kita cukupkan diri kita dengan apa-apa yang datang dari para sahabat dan apa yang mereka jelaskan. Ya, jangan kita membuat sesuatu yang baru. Termasuk juga dalam metode-metode dalam beragama. Ya, jangan kita ngarang-ngarang, nggak boleh dalam ya beragama ini. Baik. Kemudian Imam Malik mengatakan, iyyakum wal bid'ah. Hati-hatilah terhadap perkara bid'ah. Lalu ditanya, ya Aba Abdillah, mal bid'ah? Apa itu bid'ah? Maka Imam Malik mengatakan, ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu sahaba wa tabi'una lahum bi ihsan. Lihat di sini. Imam Malik ketika ditanya siapakah ahlul bid'ah itu? Pelaku bid'ah itu yang seperti apa? Maka Imam Malik menjelaskan di sini, pelaku bid'ah adalah mereka, orang-orang yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang sifat kalamnya, tentang sifat ilmunya, tentang kekuasaannya, yang para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tidak membicarakannya. Ya, berarti di sini Imam Malik mendefinisikan pelaku bid'ah yang dalam masalah akidah. Misalnya, ya, Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat, ya, sifat tangan misalnya. Allah punya tangan, disebutkan dalam Al-Quran. Bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah itu terbentang, enggak terbelenggu.
Berarti Allah menisbatkan dirinya punya tangan. Nah, para sahabat ketika mendengar ayat ini tidak mentakyif, ya, tidak menyamakan tangan Allah itu dengan makhluknya. Bertanya bagaimana sih tangan Allah itu seperti apa? Pun tidak mentamtsil, ya, menyamakan dengan makhluk, tidak. Atau mentakhrif, memalingkan makna yang ke makna yang enggak benar. Seperti orang-orang di zaman sekarang mentahrif makna tangan itu sebagai kudrah, kekuatan. Ini enggak benar. Ya, mereka diam dalam masalah nama dan sifat Allah. Ini yang seharusnya kita lakukan. Oleh karenanya kalau ada orang-orang yang seperti itu yang menyelewengkan, ya, atau bahkan menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, maka inilah yang disebut dengan ahlul bidah. Ya. Misalnya juga tentang sifat turun, ya. Sudah masyhur Allah itu di antara sifatnya turun. Ya, turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian ada orang-orang yang kalau ya menggunakan akal mereka, kalau Allah turun di sepertiga malam, setiap malam di sepertiga terakhir, ya di dunia ini malamnya berbeda-beda. Di sini malamnya ya kadang sepertiga itu mungkin jatuh jam 3, ya, atau kurang atau lebih. Kalau di Amerika berarti masih siang. Berarti Allah nggak turun di Amerika. Terus bagaimana kaum muslimin yang ada di sana? Ini dipakai akal mereka seperti ini. Ini nggak boleh. Ya, para sahabat nggak ada ketika turun hadis tersebut bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir, nggak ada yang menanyakan, nggak ada yang mentahrif, nggak ada yang menanyakan bagaimana seperti apa, dan enggak mereka udah imani kalau turunnya turun seperti itu. Karena tidak mungkin turunnya Allah itu sama dengan turunnya makhluk. Ya. Maka siapa saja yang mengotak-ngatik, ya, sesuatu yang tidak diotak-atik oleh para sahabat, mereka adalah ahli bid'ah dalam masalah nama dan sifat. Kemudian Imam Malik pun mengatakan ketika Imam Malik ditanya oleh ahlul ahwa, ya, ahlul bid'ah yang mengajak berdebat, ya, jadi Imam Malik pernah ditantang berdebat. Lalu Imam Malik berkata, amma inni ala bayyinatin min rabbi wa dini. Adapun saya telah di atas petunjuk, ya, saya di atas petunjuk yang jelas dari Rabbku, ya, dan agamaku sudah jelas. Wa amma anta fasyakun. Adapun ente adalah orang-orang yang ragu. Fadhhab ila syakin fakhasimhu. Karena ente orang yang ragu, kata Imam Malik, maka pergi juga kepada orang-orang yang ragu sepertimu, lalu berdebatlah dengan orang-orang yang ragu. Jangan debat dengan saya, karena saya sudah menemukan agama saya. Agama saya sudah jelas, jalannya sudah jelas. Ya, kalau antum pengen debat sana dengan orang-orang yang masih ragu seperti antum, kayak gitu ya. Ditolak oleh Imam Malik. Kemudian beliau berkata, la tajuzul ijaratu fi syai'in min kutubil ahwa wal bid'ah wa tanjim. Kata Imam Malik, tidak boleh menyewa atau melakukan transaksi jual beli terhadap kutub-kutub atau buku-bukunya ahlul ahwa. Buku-bukunya orang sesat itu enggak boleh disewakan, enggak boleh diperjualbelikan, bahkan tidak boleh dipinjamkan. Ya. Karena buku-bukunya orang sesat ini sama seperti bukunya orang-orang filsafat, kata Imam Malik. Ya, wa tufsahul ijaratu fi dzalik, dan akadnya itu rusak. Ya, akadnya itu rusak. Makanya tidak boleh kita menjual, ya, yang profesinya menjadi seorang penjual buku, jangan menjual buku-buku yang menyesatkan atau yang ditulis oleh orang-orang yang sesat, jangan. Ya, rusak. Kalau terjadi transaksi pun rusak jual belinya. Atau disewakan atau dipinjamkan, dan ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad pernah mendengar, bukan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Lau anna rajulan awsaw bi kutubihi minal ilmi lil akhar wa kana fiha kutubul kalam lam tadkhul fil wasiyah li'annaha laysa minal ilm." Kata beliau, kalau ada orang yang berwasiat, mewasiatkan buku-bukunya diberikan kepada yang lain, dan terdapat buku-bukunya ahlul kalam, buku-buku filsafat, maka tidak sah wasiatnya. Tidak sah wasiatnya. Jadi misalnya ada orang yang mau meninggal,
Ternyata dia punya simpanan buku di maktabah, satu maktabah punya dia. Isinya macam-macam. Ada buku yang benar, ada buku yang salah, dia macam-macam intinya. Maka wasiat yang diperbolehkan itu adalah buku-buku yang berisi ilmu bermanfaat. Entah ilmu akhirat, ilmu dunia, yang penting bermanfaat. Adapun ilmu-ilmu yang sesat, buku-buku yang sesat, buku-buku yang orang-orang filsafat, maka tidak termasuk wasiat. Tidak termasuk wasiat. Lalu diapakan buku-buku seperti itu? Ya harus dihilangkan, dimusnahkan, dibakar agar orang-orang itu tidak termakan syubhat yang ada di buku tersebut. Karena kalau seandainya kita ngasih percuma, udah nggak usah beli, udah ini buku nggak dipakai. Padahal buku itu buku sesat, bahaya kalau dipegang oleh orang lain. Ada orang awam baca, oh iya masya Allah bagus ya, padahal isinya kesesatan, akan menyesatkan orang lain. Maka solusinya kalau ada buku yang menyesatkan, dibakar aja eman-eman, aja eman-eman. Ya, karena yang hanya bisa dijadikan wasiat itu hanya buku-buku yang bermanfaat. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Ma nadhartu ahadan fil kalam illa marrah wa ana astaghfirullah min dzalik." Lihat di sini. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa aku pernah berdebat dengan ahlul filsafat. Ya, cuma sekali tok. Dan setelah itu saya beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sampai segitunya Imam Syafi'i. Padahal cuma berdebat dengan mereka, tapi beristighfar. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kekeliruan. Ya, akidah kita apa? Gak usah berdebat dengan mereka. Makanya Imam Syafi'i pun beristighfar dan bertobat kepada Allah, ya gara-gara pernah debat sekali dengan mereka. Ya, dan ini menunjukkan celaan kepada mereka. Ya, sampai beliau beristighfar itu berarti mereka ini adalah orang-orang yang tercela. Pun juga ilmu kalamnya itu adalah ilmu yang tercela. Beliau juga pernah mengatakan, la an yabtaliyallahu al-mar'a bima nahallahu anhu khala syirka billah khairun min an yabtaliyahu bil kalam. Bahwasanya seseorang diuji dengan larangan-larangan Allah selain kesyirikan masih lebih baik daripada diuji dengan ilmu kalam. Ya, jadi seseorang ya bermaksiat ini dan itu selain kesyirikan itu masih lebih mending. Bukan berarti menghalalkan, enggak ya, tercela sama enggak boleh, tapi masih lebih mending tingkatannya daripada orang yang terfitnah dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Makanya tadi Imam Abu Hanifah atau Imam Malik tadi menyetarakan antara ya ilmu kalam itu dengan kesyirikan, karena itu merupakan jembatan menuju kesyirikan. Makanya di dalam perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i, kata beliau, hukmi fi ahlil kalam, hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam adalah an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim fil qabaili wal asyair. Hukumannya kata Imam Syafi'i bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, ini belajarnya toknya, ya apalagi pentolannya, hukumannya kata Imam Syafi'i adalah dipukul. Dengan apa? Dengan pelepah kurma, atau dipukul dengan sendal. Tidak cukup dipukul, tapi juga diarak keliling kampung, ya, ke suku ini, ke suku itu, diarak. Ya, lalu dikatakan hadza jazaa'un man taraka, ya, hadza jazaa' man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ya, setelah diarak dikatakan ini balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan justru belajar ilmu kalam. Diarak, subhanallah, ya, diarak. Di sini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak mentoleransi ilmu kalam, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang sedikit pun bagi ilmu filsafat. Bisa dipahami? Ya, beliau nggak mentoleransi. Sampai tadi hukumannya kalau menurut saya itu dipukul dengan pelepah kurma atau dengan sendal lalu diarak, lalu dikatakan ini bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah tapi justru belajar ilmu filsafat. Ya. Tapi dalam masalah furu', dalam masalah ijtihad beliau mentoleransi. Ya, kenapa beliau tidak mentoleransi ilmu filsafat? Karena itu termasuk usul. Ya. Ya, di antara usul atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh belajar ilmu kalam karena bisa menyesatkan seseorang. Taib. Kemudian berkata Imam Ahmad, la tujalisu ahlal kalam wa in dhabbu anis sunnah. Ya, janganlah kalian duduk-duduk
bersama orang-orang yang belajar filsafat, meskipun mereka itu seolah-olah membela sunnah. Ya, di sini Imam Ahmad justru melarang kita untuk duduk-duduk mereka dengan mereka. Ya, karena kalau berbicara berbahaya. Ya, meskipun seolah mereka itu dengan membela sunnah, dengan diskusi, dengan debat untuk mencari ini dan itu, tapi ujung-ujungnya mereka justru enggak mendapatkan kebenaran. Maka orang-orang seperti ini harus dijauhi. Ya. Beliau juga berkata, "Man ahabbal kalam lam yakhruj min qalbihi wala tara sahiba kalamin yuflih." Siapa yang senang dengan ilmu kalam, siapa yang suka belajar ilmu filsafat, maka ketahuilah ilmu tersebut sulit akan keluar dari hatinya. Sulit sekali akan keluar dari hatinya, dan engkau tidak melihat orang-orang yang belajar filsafat bahagia. Enggak ada di antara mereka yang bahagia. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bingung, orang-orang yang belum menemukan jalan yang benar. Makanya di antaranya seperti Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala, beliau pernah terkena syubhat sebelum beliau rujuk. Beliau mentakwil bahwa istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Tapi kata beliau enggak beristiwa, Allah itu enggak beristiwa di atas arsy. Sampai ketika ada muridnya yang bertanya, "Ya Imam, taruhlah kita meyakini Allah enggak beristiwa di atas arsy. Lalu kenapa ketika kita berdoa justru tangan kita ini diarahkannya ke atas langit? Seakan-akan tangan kita ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas arsy." Muridnya bertanya seperti itu, maka Imam Al-Juwaini pun terdiam. Lalu beliau mengatakan, "Hayyarani Hamadani, hayyarani Hamadani." Ini si Hamadani muridku ini bikin aku bingung. Bikin aku bingung. Iya juga ya. Kalau kita nggak meyakini Allah ada di atas arsy, kenapa ketika kita berdoa kok harus mengangkat tangan ke atas langit? Kenapa? Nggak ke sini, nggak ke situ, nggak ke kemana-mana gitu. Tapi kok justru ke atas langit? Yang ternyata fitrah kita meyakini Allah itu ada di atas arsy. Sehingga beliau pun rujuk dari sebab itu, subhanallah. Pun juga Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu filsafat. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga di akhir hayatnya pun dia rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, enggak ada yang mendapatkan kebahagiaan. Meskipun dohirnya itu senang-senang dan sebagainya, tapi tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Ketahuilah, orang-orang yang belajar ilmu filsafat enggak ada rasa nyaman, enggak ada rasa tenang di dalam hatinya, dan enggak bakal menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian perkataan Imam Ahmad yang terakhir, kata beliau, "Idza ra'aitar rajula yuhibbul kalam fahdharhu." Kalau engkau melihat orang-orang yang senang dengan ilmu kalam, belajar ilmu filsafat, orang-orang yang memahami agama hanya dengan akalnya, berhati-hatilah, jauhilah dengan orang-orang seperti itu. Ya, maka itu diantara bentuk ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan tercelanya perdebatan dan tercelanya belajar ilmu kalam. Makanya di sini Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa perdebatan itu hanya akan menimbulkan keraguan di dalam hati meskipun orangnya benar. Ya, apa maksudnya? Maksudnya kata Syekh Fauzan di sini, fahuwal muhti. Orang itu keliru. Ya, orang yang berdebat seperti itu dia keliru. Li'anna asabahuma min ghairi tariqis sahih. Karena dia terjerumus atau menempuh jalan yang salah. Karena jalan yang benar itu adalah dengan taslim, menerima apa yang datang dari Nabi dan tidak berdebat. Tapi justru mereka berdebat, berarti di sini sisi kesalahan mereka. Mereka mengambil jalan untuk mencari kebenaran dengan cara berdebat. Ini kekeliruan mereka. Ya, kekeliruan mereka. Maka jangan jangan kita berdebat meskipun dalam keadaan benar. Ya, makanya para ulama juga memberikan nasihat bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bidah meskipun sebagiannya benar. Ya, meskipun dalam beberapa perkara benar, tapi jangan diambil. Ya. Karena ada kaidah yang mengatakan, dan kaidah ini masyhur. Kullu ma buniya 'alal khata' fahuwal khata'. Setiap yang dibangun di atas kesalahan, maka yang tumbuh di atasnya pun salah semua.
Atau ibarah yang lainnya, kullu ma buniya 'alal haram fahuwal haram. Setiap yang dibangun di atasnya haram, maka yang tumbuh di atasnya pun juga menjadi haram. Atau setiap perkara yang tumbuh di atas kerusakan, maka di atasnya pun juga akan rusak. Ibarat ada orang yang membangun rumah, pondasinya salah. Kira-kira ke atasnya akan benar apa salah? Ya, kita melihat banyak gedung-gedung ya di televisi itu yang terbengkalai. Ketika ditelusuri kenapa kesalahannya? Pondasinya salah, ya enggak simetris beberapa senti saja, tapi sudah dibangun. Yang ketika ditinggali itu khawatir akan menyebabkan runtuhnya bangunan dan akan menimbulkan korban sehingga salah semua di atasnya. Padahal udah terbangun. Kan banyak seperti itu bangunan. Ya, maka di sini penting mengambil pondasi dari orang-orang yang benar. Makanya ahlu sunnah wal jamaah tidak mengambil ilmu dari ahlul bidah, meskipun dalam perkara yang sebagiannya benar. Dan ini juga meluruskan ya perkataan ambil baik dan tinggalkan buruknya. Ini perkataan yang kurang tepat. Ya. Karena perkataan seperti ini bisa diterapkan kepada ahlul bidah. Ambil yang baik dari ahlul bidah dan tinggalkan yang buruk. Padahal ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Karena ahlul bidah ya mengambil ilmu, mempelajari ilmu dengan jalan yang salah, maka di atasnya pun akan salah semua. Makanya ahlus sunnah itu seperti lebah. Tahu lebah? Lebah itu nyari apa? Nyari madu apa nyari bunga? Nyari bunga, tapi bunganya bunga yang bagus apa bunga yang bersih? Bunga yang kotor? Bunga yang bagus kan? Hanya bunga-bunga tertentu saja yang mereka sukai. Pun juga kita ahlus sunnah wal jamaah mengambil ilmu dari guru-guru yang belajarnya benar, akidahnya benar. Ya, adapun ahlul bidah itu seperti lalat yang dia mencari bunga di tempat-tempat yang kotor. Ya, di WC dimanapun lalat itu ada, iya apa tidak? Ya. Kalau kita seandainya mengambil ilmu dari siapapun meskipun kepada ahlul bidah sama seperti lalat. Ya. Karena tadi usulnya saja salah ahlul bidah itu. Maka usahakan jangan mengambil dari mereka meskipun bahasa, dan ini subhanallah banyak yang belum paham dalam masalah ini. Ustaz, saya hanya belajar bahasa dengan dia. Ya, hanya belajar bahasa dengan ahlul bidah. Para ulama menasihati jangan ambil dan jangan belajar dengan mereka. Kenapa? Karena dengan bahasa atau di dalam bahasa tersebut bisa disisipkan kerusakan-kerusakan akidah. Ya. Tayyib, wallahu alam, karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.